Maka jangan dikira orang mati nggak bisa nolongin. Ngapain ono jarak-jarak ke wali-wali? Orang udah mati begitu kata dia. Kagak paham sama Isra Mi'raj. Orang sholat ini yang nolongin orang mati. Baru mati itu udah lama. Lama kata orang, pakai lu. Gitu. Iya, saking apanya? Saking lamanya. Lama banget ya Allah, lama banget. Lama banget. Tuh Isra. Jadi bila mukjizat para nabi Anda ditelan oleh bumi, hidup, maka wali begitu, hidup. Quran bilang tentang orang mati syahid, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Anda jangan ngeluarin statement, pendapat bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, meninggal mati syahid, mati. Jangan Anda sebut mati balakya, hidup. Ngomong mati nggak boleh sama orang mati syahid. Di mana orang mati syahid ini pangkatnya di bawah wali, di bawah nabi. Bila orang mati syahid saja yang pangkatnya di bawah wali, di bawah nabi, kita dilarang mengata dia mati, apalagi ama wali, apalagi ama nabi. Maka biar kata udah di alam barzakh, orang-orang soleh saudara nolongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdalus salati wassalam, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi, fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Qalu minal mali ya Rasulullah, faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la bal minal ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, segenap tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, para kesepuhan di Duren Sawit, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami An-Nur
Ustaz Agus beserta jajaran pengurus lainnya, semuanya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga barangkali di sini Bapak RW kita, Bapak RT di lingkungan RW 3 dan 4, dan yang menyediakan makanan banyak banget itu, bersusah payah ria. Mudah-mudahan semua amaliyahnya diberikan nilai yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ganti berlipat-lipat ganda kebaikan, Allah beri rezeki yang luas dan barakah, dikabul hajat dunia hajat akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, satu di antara keistimewaan besar yang diberikan oleh Allah yang Maha Besar kepada hamba pilihannya yang besar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah peristiwa yang terjadi pada pribadi Nabi yang dikenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah mukjizat besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, saudara? Sebab perjalanan yang dilakukan oleh Nabi adalah perjalanan yang amat sangat jauh, namun ditempuh dengan amat sangat singkat. Perjalanan yang dilakukan oleh Nabi adalah perjalanan panjang banget, namun ditempuh dengan jarak waktu yang amat sangat pendek. Normalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina berangkatnya sebulan, begitu dalam riwayat-riwayat. Pulang sebulan berarti perlu waktu 2 bulan. Itu ngomongin Isra doang, 2 bulan. Jarak bumi dengan langit ke satu 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Saudara naik mobil 500 tahun baru nyampe. Langit ada 7, berarti 500 dikali 7, 5 kali 7 berarti 3.500. Pulang lagi berarti totalnya 7.000. 7.000 2 bulan. Itu baru langit doang tuh. Ini masih terus ini. Ini kita ngukurin langit. Jadi jarak perjalanan yang mesti ditempuh dalam waktu 7.000 tahun 2 bulan. Hah? Begitu ya? 7.000 tahun 2 bulan, namun ditempuh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tempo kurang lebih 3 jam. 3 jam. 3 jam. Bentar. 3
Tidak lama. Padahal jarak tuh langit bumi itu kayak begitu, saudara. Padahal dari langit 7 nih Nabi masih terus lagi. Apa namanya? Bukan langit. Mau udah mentok 7 doang. Begitu. Namanya Sidratul Muntaha. Itu ke-8. Itu di luar langit. Orang langit mentok 7 doang. Dari Sidratul Muntaha udah enggak, masih terus. Namanya Mustawa. Dari Mustawa masih terus. Namanya Hadhiratul Qudus, Rof. Jadi 10. Yang 3 bukan di bumi, bukan di langit. Sidratul Muntaha, Mustawa, Rof, Hadhiratul Qudus. 10 ini sebagai gambaran nanti bakal Nabi hijrah ke Madinah hanya ada dalam tempo tahun 10 tahun. Habis itu Nabi pindah ke alam baka. 10. Ini waktunya singkat. Makanya ayat pertama surat Isra diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana. Apa itu subhana? Subhana itu jangan samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Kalau kita perlu waktu, begitu, perlu waktu. Kalau Allah waktunya ciptaan Allah, bisa saja yang bertahun-tahun 7 berapa tadi? 7.000 tahun 2 bulan bisa saja diperpendek. Bisa. Kenapa? Karena Allah sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Beda sama kita makhluknya. Kita perlu ruang dan waktu. Kalau Allah enggak perlu, sebab dia pencipta ruang dan pencipta waktu. Maka tidak ada satu perjalanan yang dilakukan oleh seorang anak manusia seperti perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Dari waktu yang ada, kita mau menyoroti tentang peristiwa Isra sekelumit. Kalau didongengin sampai maghrib nggak kelar dari proses awalnya. Jadi saya ngambil satu-satu aja. Jadi waktu Nabi Isra itu, saudara, waktu Nabi Isra, Nabi lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburnya. Orang soleh tuh mati enggak mati. Orang soleh tuh kayak wali-wali, ulama tuh, Nabi enggak mati. Ibadah di alam kubur, ibadah. Tapi ibadahnya namanya ibadatut tasyrif la taklif. Ibadah kemuliaan, bukan tugas. Kalau tugas di alam dunia sekarang nih ibadah namanya.
Namanya kita disebut orang mukallaf, orang yang ditugasi ibadah. Tugasnya bahasa Arabnya taklif. Dikubur udah nggak ada tugas ibadah, tapi banyak yang ibadah. Sahabat Nabi aja ada di kuburnya baca tabarok mulu, kedengeran sama semua yang lain, karena zaman dulu hidupnya demen nama tabarok, al-muluk, baca Quran aja kedengeran, mana suaranya merdu. Kata Nabi, emang dulunya demen, dan tabarok dapat mencegah orang daripada adab kubur. Begitu kalau dibaca tiap malam. Jadi Nabi, saudara, waktu Isra, Nabi itu lihat Nabi Musa lagi sholat di alam kubur. Ra'aitu Musa qa'iman yusalli fi qabri. Kulihat Nabi Musa alaihi salam lagi ibadah, sholat di alam kubur. Artinya di alam kubur tuh di langit apa di bumi? Hah? Di alam kubur tuh di langit apa di bumi? Bumi. Kuburan Nabi Musa. Tapi saudara, waktu Nabi Mi'raj di langit ke-6 ketemu juga sama Nabi Musa. Langit ke-6. Sebab di langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima Nabi ketemu dengan Nabi Harun. Langit keenam Nabi ketemu Nabi Musa. Ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam. Jadi waktu Nabi Isra, Nabi ketemu sama Nabi Musa di mana? Waktu Nabi Isra, Nabi ketemu Nabi Musa di wah, meleng, saya tutup aja ini. Waktu Nabi Isra, Nabi ketemu Nabi Musa di mana? Di bumi. Lagi ngapain? Lagi sholat di alam kuburnya Palestina, kuburan Nabi Musa. Waktu Mi'raj, wong Isra Mi'raj ini bukan satu, Isra lain, Mi'raj lain, kejadiannya sama malam itu juga. Waktu Nabi Mi'raj itu naik ke langit, ketemu lagi sama Nabi Musa. Di mana? Di langit. Langit ke berapa? 6. Sedang jarak bumi dengan langit berapa tahun? Masa 7.500 tahun. Sampai langit ke-6 berapa? 3.000. Tuh, 3.000 tahun ketemu di langit. Bahkan usul, bukan enggak ketemu doang, usul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saudara, ini yang kita harus pahami. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi Musa tuh masih hidup apa udah mati ya? Masih hidup apa udah mati? Udah mati. Baru mati apa udah lama?
Lama. Lama doang apa lama banget? Banget, jauh. Jauh jaraknya. Nabi Sulaiman aja udah kagak ada. Nabi Daud yang habis Nabi Musa begitu. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yunus segala macam udah kagak ada. Lama banget meninggal dunianya. Lama banget. Jadi bahasa duren sawitnya, masih hidup apa udah mati? Mati apa meninggal sih? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Jadi baru mati atau udah lama? Lama doang apa lama banget? Banget. Baik. Di langit ke-6 yang sudah mati ini lama. Mati. Usul. Dia nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, diberi amanat apa oleh Tuhanmu? Salat. Berapa kali? 50 sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa nih, kebanyakan umatmu nggak kuatlah sebanyak itu. Minta diskon aja sama Allah. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif li'anna ummataka la tutiqu dhalik. Jangan segitu minta sama Allah, banyak 50. Udah minta aja diskon. Kurangin sehingga pada akhirnya dari 50 menjadi sehari semalam 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu. Nih saudara, awal kali sholat itu sehari semalam berapa kali? Berapa kali? 50. Tapi yang kita kerjakan sekarang ini sehari semalam berapa kali? 5 kali. Nih yang 50 berubah menjadi 5 usulan. Orang hidup apa orang mati? Hah? Orang hidup apa orang mati? Hah? Kedengeran gak ini? Orang hidup orang mati? Mati. Siapa? Nabi Musa. Jadi orang mati tuh bisa nolongin orang hidup nggak? Yang benar nih. Hah? Orang udah mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Bisa. Contohnya Nabi Musa dari 50 menjadi 5 berkat pertolongan orang mati. Maka jangan dikira orang mati nggak bisa nolongin. Ngapain ono jarak-jarak ke wali-wali, orang udah mati begitu kata dia. Kagak paham sama Isra Mi'raj. Orang sholat ini yang nolongin orang mati. Baru mati itu udah lama. Lama kata orang, pakai lu gitu. Iya, saking apanya? Saking lamanya. Lama banget ya Allah. Lama banget. Lama banget. Terus jadi bila mukjizat para nabi Anda ditelan oleh bumi, hidup
Maka wali begitu. Wali begitu. Hidup. Quran bilang tentang orang mati syahid, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Anda jangan ngeluarin statement, pendapat bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, meninggal mati syahid, mati. Jangan Anda sebut mati balakhya, hidup. Ngomong mati nggak boleh sama orang mati syahid. Di mana orang mati syahid ini pangkatnya di bawah wali, di bawah nabi. Bila orang mati syahid saja yang pangkatnya di bawah wali, di bawah nabi, kita dilarang mengata dia mati, apalagi ama wali, apalagi ama nabi. Maka biar kata udah di alam barzakh, orang-orang soleh saudara nolongin udah dalam barzakh. Ono luar Batang, orang Jawa dagang aqua doang, dagang aqua di luar Batang, anaknya jadi sarjono, begitu, kuliah di UI, begitu. Padahal udah mati masih bisa tuh ngasih makan sama yang hidup, dagang gorengan, dagang indomie, begitu, macam-macam. Wali Songo no, berapa banyak menjadi para wisata lah, begitu, wisata religi namanya, habis dapat duit, begitu. Yang usaha habis, bener nggak? Begitu, macam-macam, udah wafat ya. Orang soleh tuh begitu, saudara. Orang soleh. Tandanya Nabi Musa alaihi salam sudah tidak ada di alam dunia sejak lama, bisa nolongin kita yang hidup. Saya nggak percaya orang mati bisa nolongin. Ya monggo, sholatnya 50 sehari semalam. Kalau saya sih percaya orang mati bisa nolongin. Ono 50 jadi 5, usulan orang mati. Itu begitu, saudara. Orang soleh tuh jangan dikata mati, jangan. Orang soleh tuh begitu. Dan Nabi kita Habibuna Muhammad SAW disuruh bertabarruk. Bertabarruk tuh ngalap barokah. Dan itu ngedidik kita. Ini burak kendaraan superjet tercepat, nggak ada lagi. Burak itu. Jadi burak itu selangkahan 500 km. Selangkahan doang 500 kilo. Mekah Madinah tuh kurang lebih 470, ya 500 kilo dah biar gampang nyebutnya. Mekah Madinah itu Panglima selompatan doang. Lompat aja kayak kita selokan, kan ada selokan, lompat itu 500 kilo. Jakarta mana tuh? Semarang. Itu selompatan doang, sedetik 500 kilo. Ini kan kita ngukur, kok bisa cepat? Begitu. Emang kendaraan istimewa? Nggak ada. Kayak begitu. Sebagai pendidikan, teknologi itu makin maju. Dulu pakai unta. Berapa pakai unta? 8 hari ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah 8 hari. Nabi waktu hijrah 8 hari. Tanggal 1 Rabiul Awal berangkat, tanggal 8
nyampe Kuba. Itu baru Kuba. Nyampe yang sekarang masjid itu ditambah 4 hari lagi, 12 hari. Tapi nyampe Kuba aja, perbatasan Madinah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. Pakai unta. Teknologi makin maju. Pakai mobil. Pakai mobil 6 jam. 6 jam dari Mekah ke Madinah. 6 jam. Jakarta Semarang 6 jam. Naik dari Pasar Lembang. Masih ada tuh? Oh ada. Itu 6 jam. 6 jam. Sekarang teknologi makin canggih. Naik kereta. Kereta. Begitu. 2 jam. Mekah Madinah. 500 kilo hanya 2 jam. Per 1 jam 250 kilo. Itu tetap. Tapi nggak bisa menyamai burak, nggak bisa. Sedetik nggak bisa. Begitu nggak bisa. Tapi ini teknologi biasa. Nabi pertama kali berhenti burak di namanya Madinah. Di Madinah. Salatlah 2 rakaat. Nabi tanya, Jibril, tempat apa sesuatu? Udah jalan aja nanti. Enggak dijelasin. Dalam satu hadis begitu. Hadisnya sahih. Lompat lagi, berhenti lagi di Madian, tempat Nabi Musa dulu nolongin anak Nabi Syuaib. Di bawah pohon, habis dikejar-kejar Fir'aun. Karena Nabi Musa ini istimewa, tangan nyentil doang, dia juga nggak sadar, nyentil doang orang, modal, padahal nggak sengaja disentil. Jadi ada orang Israel di ribut sama orang Egypt, orang Kibti, bangsanya Fir'aun tuh Egypt, Kibti. Jadi Mesir itu ada 3 nama, ada Egypt, ada Mesir gitu, Mesir gitu. Egypt, Mesir, ada bumi Kanaan, Ardul Anbiya namanya. Kayak gitu aja, ada Indonesia, ada Nusantara, ada ibu kota Indonesia, ada ibu kota Nusantara. Itu bukan negara beda, dia juga itu. Begitu. Saudara, berhentilah Nabi di Madian. Di situ ada sumur. Nabi suruh sholat. Nabi tanya, itu di mana? Udah jalan aja gitu. Jalan lagi. Sampai Nabi suruh berhenti lagi. Ditanya, itu di mana? Udah jalan aja. Jibril akhirnya jelasin tempat-tempat itu. Pertama kali berhenti itu Nabi namanya Thaibah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi ke Madinah. Yang ente sholat itu Madinah. Nanti tahun depan ente bakal hijrah ke situ. Jibril. Kedua, ente sholat di tempat Nabi Musa, Nabi mulia dari Bani Israel, duduk di bawah pohon di Madian. Lalu Anda sholat lagi
namanya Bethlehem. Apa Bethlehem? Bumi tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi sholat di situ. Apa maknanya? Tempat yang diinjak oleh orang soleh barakah. Begitu sudah. Tempat yang diinjak oleh orang soleh barokah. Maka bila kemudian kita saudara berkesempatan hadir dalam satu daerah, di mana aja hadir satu daerah, kata itu orang-orang situ, ini adalah bumi kelahirannya Kiai Anu, begitu. Ini adalah rumah tempat lahirnya Syekh Anu. Ini adalah tempat sholatnya Mbah Anu. Kita dididik daripada peristiwa Isra. Ini bukan belum Mi'raj, Isra mas. Kita sholat 2 rakaat, begitu. Sholat 2 rakaat. Sholat. Saya banyak bila kawan-kawan majelis tuh jalan ke Tenara, itu ada Maulidun Nawawi, bumi tempat lahirnya ulama besar Indonesia yang mendapat gelar Sayyidu Ulama Il Hijaz, rajanya kiai di Mekah, di Madinah pada zamannya, rajanya paling top markotopnya. Sholat. Kok ngapain sholat? Orang Nabi di Bethlehem sholat, bumi lahirnya Nabi Isa, sholat. Namanya tabarruk, mengambil barakah, mengambil barakah, begitu. Mumi, begitu. Di Minahasa, Pineleng, adalah batu pinggir sungai, tempat sholatnya Imam Bonjol, ulama Sumatera Barat yang dibuang oleh Belanda ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, makamnya di atasnya air, di bawahnya sejadah batu gede, tempat di mana sholat, mana batu itu ngadep kiblat lagi, nggak perlu geser-geser kan repot juga ya kan, itu gede banget. Tempat sholatnya Imam Bonjol sholat, diasingkan nama Belanda. Ya tabarruk, di Tuban, Jawa Timur. Ada makam, orang Jawa panggilannya Ibrahim Asmoro. Nggak bisa nyebut As-Samarqandi kepanjangan, padahal Ibrahim As-Samarqandi, abahnya Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim, Makhdum bin Ibrahim. Dekat makamnya itu masjid lamanya, tempat sholat dan kholwatnya, masjid juga itu, ruangan kecil, diabadikan dikit. Disitulah Sidi Ibrahim As-Samarqandi sholat kholwat. Ya bertabarruk.
tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tempat barokah disuruh berhenti. Kalau kita tuh di mana warung berhenti. Gitu kita orang. Gitu. Pokoknya kalau jalan-jalan di mana-mana yang nomor satu pikirin bukan ziarah, belanja. Bener nggak? Ini bininya begitu nggak? Ya Allah. Gitu. Belanja, kata kita ntar belanja ziarah dulu. Lu kan niatnya mau ziarah ke orang soleh, belum ketemu udah belanja. Ntar temu dulu baru belanja dah. Jangan belanja dulu, akhirnya kurang barakah. Gara-gara belanja dulu di jalanan ngomel aja, najong doang, bakso menang mahal, enak juga ora, harganya 50.000. Najong tuh apa ya? Ya pokoknya saya dengar tuh bahasa-bahasa begitu di tanah Betawi ini. Itu begitu saudara. Najong enak juga ora, 50.000 mahal. Kata temennya, lu makan kagak? Makan habis. Udah masuk perut najong. Ya Allah. Kata Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah, jangan kalau udah masuk perut mah jangan komentari, najong habis. Katanya kagak enak. Habis mahal, kata dia. Gua habisin juga biar kata kagak enak. Gua habis juga. Lah, kalau udah masuk perut jangan najong, jangan. Udah masuk perut. Tapi kan mahal. Salah lo. Salah di mana? Kan yang namanya tempat ziarah adalah tempat orang-orang yang duitnya banyak pengen ngabisin duit. Tempat hiburan, tempat di mana orang yang duitnya banyak pengen ngabisin duit, maka biar duitnya habis maka harga juga naikin. Ngapa lo yang kere ikut ziarah? Ngapa lo yang miskin ikut ke Anyer, ke Puncak? Kan begitu ya. Kan emang duit buat ngabisin duit. Begitu kata temennya. Lu mau bukan nolongin gue, nyela gue udah kesel sama tukang bakso. Begitu kata dia, saudara. Bertabaruk, maka penting kita ngambil barokah di Sya'ban ini, bulan arwah, bulan roh. Kita bertabaruk sama orang soleh, berziarah ke orang-orang soleh, termasuk juga berziarah ke ayah bunda kita, ke ayah bunda kita. Orang-orang dulu kalau mau nisfu Sa'banan, ini nanti malam nisfu Sa'ban, asar ziarah ke kubur abahnya, ke kubur ibunya. Orang dulu sebelum malam nisfu Sa'ban. Buat apa? Agar doa yang dipanjatkan, minta rezeki luas, minta dihindarkan dari bahla, khusnul khotimah, biar ijabah sama Allah. Ziarah sama abahnya, sama ibunya, dan itu adalah pekerjaan mulia. Betapa ada orang pengen anaknya soleh, anaknya pengen soleh, pengen jadi anak nurut, tidak terkena pergaulan bebas, tapi sama dia sebagai orang tua diajak jalan ke Ragunan, ngakurin nama buyutnya, jalan ke Dufan, ke Anyer, ke Puncak, ke Bali, artinya ke mall, Gandaria City, Senayan City, Tamrin City, masih banyak untuk city-city yang lain, city.
tapi pengen anaknya soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah. Kalau belanja mau nggak usah diajarin bocah, ntar juga gede jajan, bener nggak? Ini ngaji ini yang susah, diajarin. Kumpul ke tempat baik ini susah. Ajak ziarah ke kubur ayah bunda. Untuk apa? Biar dia paham, tong ono kontrakan yang tiap bulan lu ambilin, ini tanahnya ini dia punya nih, engkong lu. Ini rumah yang lu tempatin tuh tanahnya dari dia. Oh, tanah engkong. Iya. Baba, ya baba belum ada, ini ya berkat engkong. Kalau begitu kita ziarah hajat saban minggu di engkong. Tuh berpikiran pengen terima kasih. Begitu saudara. Ini penting. Kan sebagian kita orang tiap bulan kita ambil kontrakan tuh, tanahnya kan bukan kita punya. Rumah yang kadang kita tempatin kan rumah baba manya, rumah engkong, panglima begitu ya, kebanyakan ya begitu. Saudara, maka kita wujud syukur tuh. Kalau kepada orang soleh namanya tabarruk, mengalap barokah. Kalau kepada mukmin biasa namanya tarahum. Apa itu tarahum? Berdoa minta rahmat. Beda antara kita datang ke pejabat sama datang ke panti asuhan. Kalau datang ke panti asuhan minta pengasih, minta pengasih, ngasih. Kalau datang ke pejabat, minta pengasih, minta. Lah beda. Kita ziarah kepada wali, kepada nabi, dengan ziarah kepada orang mukmin biasa. Kalau orang mukmin biasa kita kudu ngasih. Lah kalau kepada nabi-nabi kita lah minta. Begitu. Enggak sama Allah mintanya. Iya hakikatnya sama Allah, namanya isti'anah hakikiyah kalau sama Allah. Tapi kalau ke wali-wali Allah tuh namanya isti'anah majaziyah. Biasa aja kalau saudara tangkap ada rampok, ada ini, saudara, ya Allah tolongin, apa polisi tolongin, minta tolong sama polisi, syirik nggak? Dia kagak. Namanya isti'anah majaziyah. Nggak. Dan semuanya yang ngasih kekuatan Allah, tidak ada makhluk. Ini diajarkan oleh Nabi. Maka beda saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra ngambil barakah di tempat-tempat barokah. Ini pendidikan dari Isra Mi'raj. Begitu. Ngapa tuh orang wafat sampai disolatin di masjid, padahal rumahnya samping masjid, ama masjid ora pernah injek, tapi udah mati dibawa ke masjid. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada, namanya tabarruk, ngambil barokah, disolatin di masjid, tempat orang banyak sholat, tempat orang banyak zikir, tempat orang banyak ngaji. Itu banyak rahmatnya tempat, sholatin di situ biar supaya dapetin rahmat banyak juga dari Allah. Itu namanya tabarruk. Sholatin tuh. Jangan di rumah, di masjid sholat jenazah. Sunatnya, karena tempat itu banyak barakah, masjid banyak barokah, banyak barokah. Itu begitu. Maka di antara hal yang kita bisa petik
dari perjalanan Isra Mi'raj itu bahwa orang-orang saleh ruhnya mutasarrifah kayak Nabi Musa alaihi salam, dan bisa nolongin mereka yang hidup walau mereka orang soleh sudah pindah ke alam baka. Contohnya Nabi Musa. Kedua, dari perjalanan Isra-nya Nabi kita bisa ambil hikmah betapa pentingnya menginjak tempat-tempat bersejarah di mana orang-orang soleh injak, di mana orang-orang soleh lahir. Itu adalah tabarruk, tandanya Nabi waktu Isra disuruh sholat oleh malaikat Jibril 2 rakaat di Bethlehem, bumi di mana tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ini saudara, tapi nasi uduk takut jadi rangginang doang, kelamaan. Saya mau sudahi aja. Hah? Mau sampai jam berapa? Begitu.